Perayaan Durga Puja masih berlanjut, dan Kajol selalu mencuri perhatian dengan sari yang selalu ia kenakan di perayaan itu. Kemarin kita menyaksikan momen haru saat Kajol memeluk kakeknya. Sekarang kita melihat momen tegang. Pasalnya Kajol dan adiknya Tanisha bertengkar dan tertangkap kamera. Kajol yang hadir saat itu bersama saudari dan ibunya terlihat beradu argumen yang lucu. Tanisha terlihat mengatakan sesuatu pada sari Kajol yang tidak sesuai dengan pendapat Kajol. Kajol lalu terdengar mengatakan, "Diam sajalah, kau tidak bisa membujukku lagi," kata Kajol. Tanisha terus melawan Kajol sampai-sampai ibu mereka menyuruh Tanisha untuk diam. Tanuja lalu menghampiri Kajol kalau media sedang mengambil gambar mereka. Sebenarnya tak jelas dari kejauhan, Kajol menilai sari Tanisha duluan. Tanisha bahkan menunjuk Kajol untuk membela sari yang ia kenakan. Kajol menghindari adu argumen itu sebelumnya. Tapi setelah melakukan pemujaan, Kajol tampaknya kesal dengan satu hal. Mungkin masih berkaitan dengan sari, karena Tanisha sepertinya terus menggunjing Kajol. Tak jelas apa yang dikatakan Tanisha dan Kajol saat itu, tapi Kajol bahkan minta ampun karena Tanisha yang ngotot. Tiga wanita hebat ini lalu berfoto tanpa dendam satu sama lain. Mereka sama-sama tersenyum menghadap ke kamera. Info saja, Tanuja membesarkan dua putrinya itu seorang diri. Ayah Kajol pisah ranjang sejak Kajol masih kanak-kanak. Kajol sejak kecil dididik oleh neneknya saat ibunya masih bekerja jadi aktris. Menurut infonya, Kajol tak pernah menyinggung perasaan ibunya perihal ayahnya. Begitupun sebaliknya orang tua Kajol, mereka tak pernah bertengkar di depan Kajol dan Tanisha. Tapi saat Kajol ingin menikah, ia mengatakan restu ayahnya adalah yang terpenting. Film mendatang Rani Mukherjee Mirsis Chatterjee versus Norway telah menyelesaikan full syutingnya. Pembuat film itu mengumumkan pada hari Rabu di Instagram, di mana jadwal terakhir syuting difilmkan di India. Setelah jadwal pertamanya diambil di Estonia, Eropa. Label produksi yang akan mendistribusikan film itu menuliskan, tak sabar untuk film ini tayang. Pembuatnya membocorkan bahwa film ini didasarkan pada insiden nyata yang mengangkat tema anak-anak dan hak asasi manusia di tingkat internasional. Rani sendiri mengatakan bahwa ia memiliki emosi yang naik turun saat mengerjakan film itu. Itu adalah film tentang ibu yang melawan negara demi hak anaknya, kata Rani. Rani berharap film itu akan beresonansi dengan para penonton yang ingin menonton hiburan dengan konsep brilian. Meski begitu, film ini belum menampilkan teaser atau trailernya di YouTube. Ada satu fakta yang diungkap Rani tentang film terbarunya ini. Rani mengatakan bahwa film Mirsis Chatterjee selesai pada tanggal 18 Oktober. Hari yang sama di mana film debutnya Raja Kiai Barat rilis pada tahun 97. Baik Raja Kiai Barat atau Mirsis Chatterjee, keduanya adalah film yang berorientasi pada wanita. Sementara itu produser kini sibuk menentukan kapan rilis yang tepat untuk film ini. Mengingat film-film baru banyak yang mengantri tanggal di bioskop. Sebelumnya saksikan film Rani Bunti Orbabli 2 yang akan rilis 19 November 2021 ini. Proyek Takat telah menjadi berita yang cukup lama sekarang. Banyak yang sudah mengira Karan Johar mungkin telah mengesampingkan proyek tersebut tanpa pembaruan apapun. Tapi pembuat film itu kini membuat satu pernyataan kalau proyek film itu akan segera dibuat. Ada banyak hal mengapa film ini menjadi salah satu karya Dharma Production yang ditunggu-tunggu. Alasan pertamanya adalah karena film ini akan menampilkan begitu banyak bintang terkemuka. Ada Ranveer Singh, Vicky Kaushal, Alia Bhatt, Kareena Kapoor Khan, Anil Kapoor, Janhvi Kapoor dan Bhumi Pednekar sebagai pemeran utamanya. Menurut Karan Johar, cerita film ini adalah drama sejarah epik berdasarkan pada era Mughal. Karan Johar mengatakan bahwa Takat mulai persiapan sejak 2019 lalu. Film itu seharusnya tayang pada bulan Maret 2020 kemarin. Tapi bioskop ditutup saat itu karena pandemi. Sekarang Karan menjanjikan, setelah ia menyelesaikan proyek filmnya Rocky or Rani,
ia akan bersiap untuk melanjutkan Takat. Konon Takat adalah film dengan skala besar. Saking besarnya kata Karan, setiap hari akan dibutuhkan 1000 orang di lokasi syuting. Seperti itu gambarannya kata Karan. Karan baru saja mengkonfirmasi rilis film Takat di Instagram. Dalam cuplikan video bergambarnya, Takat akan rilis 24 Desember 2021 ini. Lagi Karan mengatakan itu adalah drama keluarga. Semoga film ini tak bernasib sama dengan Kalang, rilis terakhir film drama keluarga Karan Johar yang gagal total. Setelah Aryan Khan, anak bintang lainnya kini berada di bawah radar Badan Anti Narkotika NCB. Badan investigasi tersebut mendatangi rumah Changki Pandi pada hari Kamis sore, di mana putrinya Ananya Pandi juga menginap di sana. 3 pejabat NCB termasuk seorang perwira wanita menjemput aktris muda ini. Ananya telah dimintai untuk menghadap ke kantor NCB Kamis pukul 2 siang untuk interogasi. Selain Ananya, tim lain mengunjungi rumah Shahrukh Manat. Aryan Khan dan Ananya Pandi dikatakan sebagai teman dekat karena kedekatan orang tua mereka. Dicurigai ada sesuatu yang dipertukarkan antar anak bintang ini. Salah satu petugas NCB mengatakan penyelidikan terus berlangsung. Semua akan diselidiki siapa-siapa yang memiliki koneksi yang dekat dengan Aryan. Petugas itu lanjut mengatakan, ketika pejabat NCB mengunjungi seseorang atau lokasi untuk diinterogasi, bukan berarti orang tersebut adalah pelaku yang sedang diselidiki. Itu hanya beberapa bagian dari prosedur penyelidikan, kata petugas itu. Sebelumnya pada hari Kamis yang sama, Shahrukh Khan mengunjungi Aryan Khan di rutan Arthur Road. Superstar itu pertama kalinya terlihat di depan umum sejak putranya ditangkap oleh NCB pada 3 Oktober lalu. Shahrukh Khan diizinkan bertemu putranya langsung pada hari itu. Pada hari Rabu kemarinnya, pengadilan menolak pembebasan Aryan Khan. Untuk itu pengacara Aryan Khan memindahkan kasusnya ke Pengadilan Tinggi Mumbai dan akan menjalani sidang 26 Oktober mendatang. Aktor menghilang Uday Chopra baru-baru saja menarik perhatian bagi para warganet. Dalam salah satu tulisan tweetnya, ia mengaitkan kegagalan filmnya dengan ayah dan Tuhannya. Uday mengangkat masalah yang sensitif, yaitu Tuhan dan kepercayaan. Uday mengatakan, sebagai orang yang tidak percaya, saya tidak pernah berpikir untuk berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Karena saat orang-orang berdoa kepada Tuhan, meminta hal-hal yang mereka inginkan, bukankah itu seperti sikap tidak percaya pada rencana Tuhan? Tuhanmu sudah menentukan satu rencana untukmu, tapi kamu berdoa untuk mengubah rencana yang sudah ditentukan Tuhan itu, kata Uday. Sikap saja salah satu warganet langsung menanggapi pernyataan Uday tersebut. Ia menyangga Uday mengatakan, anggap saja Tuhan itu ayah kita. Meski dia sudah menetapkan satu rencana buat kita tetap meminta hal-hal yang berbeda. Meskipun kita juga percaya pada rencana ayah kita tersebut. Sama seperti saat kamu membuat film Neil and Nicky, lalu kamu meminta ayahmu Dias Raj Film memproduksi film itu supaya sukses. Lalu film itu gagal, bukan berarti kamu melakukan tindakan yang tidak percaya. Mungkin Uday salah, tapi ia tetap bertahan pada pendapatnya. Ia lanjut membalas komentar itu mengatakan, sayangnya saya tidak pernah berdoa kepada ayah saya. Saya juga tidak pernah menganggapnya sebagai orang yang punya kekuatan. Dia sendiri yang tidak bisa membuat film itu sukses, jadi jangan samakan, kata Uday. Rilis terakhir Uday Chopra sebagai pemeran solo adalah Neil and Nicky bersama adik Kajol. Sedangkan sebagai cameo-nya, Uday terakhir terlihat di Doom 3 2013. Uday adalah salah satu nepo kids yang gagal di Bollywood. Saat ini ia menjabat sebagai direktur Yas Raj Films. Ia adalah salah satu kepala promosi film di film-film yang diproduksi oleh Yas Raj Films.